apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan saat ini semuanya teman kumparan dalam kondisi sehat-sehat, bisa barengan sama kita di sini, sama teman-teman kumparan juga pastinya barengan sama Singapore Tourism Board. Kita mengucapkan selamat sore dan selamat datang dalam acara Singapore Tourism Board Virtual Passion Trip Kangen Singapura Exploring the Singapore Authentic Taste. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong virtual applause-nya buat teman kumparan yang saat ini lagi nonton dimanapun semuanya lagi berada. Ingat nontonnya yang nyaman sambil tetap ingat protokol kesehatan. Saat ini lagi nonton buat teman kumparan yang saat ini lagi nonton via live streaming kita di YouTube. Halo semuanya, happy watching. Teman kumparan, jadi gini, di acara virtual passion trip kita kali ini ya, berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kita kan jalan-jalan virtual keliling Singapura, terus udah gitu waktu itu kita barengan sama Bang Ayop, barengan sama socializers kita adalah Kakak Regi Alexander. Itu kita explore tempat-tempat yang sepertinya kalau nanti kita udah bisa jalan-jalan ke Singapura, kita mau langsung foto di sana. Kita langsung tahu mau kemana menjelajahi Singapura yang berikutnya dan bikin kita tambah kangen Singapura. Kali ini edisi yang beda. Virtual Passion Trip kita kali ini adalah edisi memanjakan foodies. Tapi tetap nih tenang aja, kita akan explore banyak, bikin semuanya tambah kangen Singapura. Kali ini kita akan explore makanan-makanan yang jadi ciri khas Singapura. Kita bakalan mengunjungi restoran-restoran yang menu-menunya menggiurkan banget. Yang pastinya again and again bikin kita tambah kangen Singapura dengan kulinernya. Ini kan hari Sabtu ya, terus kita mulai acaranya juga di jam 4 kalau di Indonesia gitu kan ya. Ini di jam 4 sore waktu Indonesia bagian barat. Ini pas banget nih kalau kita nonton edisi foodnya Virtual Passion Trip ini supaya nanti menjelang makan malam, wah ngilernya udah pas nih. Hari ini aku gak akan sendirian bikin semuanya teman kumparan kangen Singapura apalagi dengan makanan-makanannya. Hari ini, saat ini udah gabung barengan sama kita seorang licensed Singapore tour guide. Sobat ya, aku mau ceki-ceki Bang Abdul Rohim, apakah udah join barengan sama kita, barengan sama teman kumparan juga? Hai Bang. Halo, selamat sore. Nama saya Abdul Rahim. Hai Bang Rohim, sehat ya? Ya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita penasaran Bang Rohim. Keadaan di sana sekarang ini berarti beda 1 jam aja ya kita ya? Iya. Iya kan? Sekarang jam 5. Betul, pas Jam 5 banget sore. kita ngebahas tentang makanan, deket ke dinner time, nanti kita langsung kangen Singapura dengan menu-menu makanannya. Bang Rohim siap untuk membuat kita tambah kangen Singapura kan? Iya, tapi saya mulai dengan para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya ada titipan salam dari para pemandu wisata Singapura. Sudah kerinduan sama tamu-tamu dari Indonesia. Jadi selepas COVID ini, segera datang. Ya, kita ada banyak lagi tempat-tempat baru untuk direkomendasi. Ya. Pasti. Tungguin kita akan datang ke sana Bang. Nah, teman kumparan, selain itu juga, selain Bang Rohim yang udah join barengan sama kita di sini, kita juga udah kedatangan pasangan foodies ya. Yang ini tuh siapa di sini yang nggak kenal mereka berdua. Satu akunnya ini menginspirasi kita semua. Kalau misalnya kayak lagi, aduh makan apa ya hari ini ya, langsung buka akun Instagramnya mereka. Dan mereka ini sering banget, udah kayaknya tuh hatam banget, udah sering banget dan mengeksplor kuliner Singapura. Nah, anak jajan udah barengan sama kita di sini nih. Penasaran, Mario sama Julia udah join belum sama aku di sini? Hai. Apa kabar anak jajan? Baik. Kabar baik. Semoga sehat semua. Berarti sore ini udah bisa bikin kita tambah kangen Singapura dengan cerita anak jajan seputaran kulinernya Singapura. Udah siap? Siap.
Mantap. Oke, kalau gitu. Teman kumparan, sebelum kita mulai virtual tour kita, nih kita mau sedikit cerita tentang menu kita di virtual passion trip kali ini. Jadi gini, ini kita punya banyak banget hari ini yang akan kita jadikan menu. Salah satunya adalah yang nih terpampang manis di sebelah kiri aku. Ini bukan property shooting, Bo. Kalau mau tahu ya, jadi kita punya dua, ini adalah hampers cantik. Terus udah gitu ini salah satu isinya, ini akan kita jadikan hadiah untuk 2 orang teman kumparan yang beruntung, akan kita kasih hampers cantik, isinya adalah snack khas dari Singapura ya, yang kita kemas semuanya pokoknya bikin kita tambah kangen Singapura, dan kita cari 2 orang teman kumparan yang beruntung untuk bisa mendapatkan giveaway kita. Caranya gimana sih, Dil? Jadi gini, keseruan kita sore hari ini, yang nonton di Zoom, yang nonton di YouTube, silakan. Jadi gini, boleh di-upload semua keseruannya, itu di Instagram story-nya atau di feeds-nya juga boleh ya kan. Ketika ikutan virtual passion trip ini, apapun itu yang pengen di-post, itu jangan lupa untuk dikasih hashtagnya adalah kangen Singapura. Satu lagi hashtagnya adalah STB X Kumparan, Singapore Tourism Board X Kumparan. Ya, itu 2 hashtag janjian kita ya. Jadi jangan salah ya. Dan jangan lupa juga buat di-tag ke @kumparan.com sama ke @visitsingapore. Nah, kita cari 2 orang yang beruntung yang fotonya paling seru. Aduh, tapi kayaknya banyak banget Dil foto serunya yang pengen aku share. Gak masalah sayang, karena kita cari ini postingan terbanyak. Jadi 1 orang 1 account boleh ngepost beribu postingan serunya. Biarkan tugas kita yang keder untuk cari yang paling seru, 2 yang paling seru untuk dapat giveaway-nya. Tapi tenang, hadiahnya itu akan banyak banget. Nggak cuman giveaway hampers snack hampers cantik dari Singapura pastinya ya. Tapi nanti kita bakalan main games nih. Games yang kali ini ya pokoknya harus diikutin karena nanti deket-deket akhir acara selain si giveaway ini pasti gamesnya itu akan berupa via Kahoot. Teman-teman udah pada tahu ya biasanya ya. Masing-masing kita akan cari 3 orang pemenang yang beruntung untuk dapat hadiahnya masing-masing Rp300.000. Jadi gini, nih ya biar nanti mainan games Kahootnya seru, boleh loh dari sekarang disiapin device yang berbeda untuk ikutan main Kahootnya. Jadi nanti pas kita gelar, pas partisipannya dibuka langsung join. Oke? Jadi siap-siap giveaway-nya, siap-siap buat games Kahootnya, dan pasti siap-siap kangen Singapuranya. Sekalian ini nih kita ingetin lagi buat semua teman kumparan yang pengen bertanya ketika nanti kita pas lagi virtual tournya atau nanti teman-teman anak jajan lagi cerita, Bang Rohim lagi cerita, kolom chatnya itu boleh dipakai, nggak dianggurin, dipakai aja. Pertanyaannya apa langsung diketik aja daripada di nanti-nanti takutnya lupa ya kan. Yang join di Zoom boleh dipakai kolom chatnya, fitur chatnya, chatboxnya boleh dipakai. Yang nonton live streamingnya via YouTube juga boleh. Dituliskan namanya, jadi kalau misalnya nanti ada sesi Q&A kita mulai, kita gelar sesi Q&A-nya, kita langsung bacakan sesuai dengan pertanyaannya siapa gitu. Oke, mumpung bintang tamu kita ada di sini. Ini rasanya sih kita udah nggak kuat banget pengen membayar kekangenan kita atas Singapura, apalagi khususnya adalah kulinernya. Hari ini cheating day, lupakanlah dulu penderitaan di hari Senin sampai Jumat itu. Yuk kita manjakan dulu, spoil the appetite gitu. Dengan cerita-cerita barengan sama Bang Rohim. Bang Rohim, coba kita cek lagi apakah ini Bang Rohim udah siap buat ngajakin kita jalan-jalan ke kuliner spot yang probably kita belum coba ke sana. Bang Rohim udah join barengan sama kita di sini, masih join? Ya, masih lagi. Masih dong. Bang Rohim, kita penasaran deh kalau di Singapura ya Bang Rohim ya, sekarang ini yang lagi ngetren apa nih Bang Rohim? Orang Singapura berbidang bangsa, jadi makanannya pun variasi ya. Tapi sekarang ini banyak daripada international, orang-orang dari serata dunia menetap di Singapura. Jadi masakannya sekarang fusion, banyak fusion antara Asia dan Barat. Jadi makanan fusion sekarang jadi inting. Jadi kita tak perlu lagi ke Eropah sebab Eropah sudah berada di Singapura. Makanannya sudah ada di sini. Jadi makanan Korea, makanan Eropah, makanan
Jepang pun ada. Itu pun sudah banyak dibuka di Singapura. Itu the in thing now, the fusion food. Jadi baru saja dibuka di dulunya di Bussorah Street, sekarang warung makan sekarang sudah berubah jadi warung itu ramen. Oke, ada jadi dua di Bussorah. Nah, Walaupun kita COVID, dengerin ceritanya Bang Rohim dulu deh. walaupun COVID, Tapi juga mata dan mendengar cerita tentang kisah makanannya itu tuh jadi satu cerita yang manis. Apalagi ya kita yang senang sekali mengeksplor Singapura pengen langsung denger karena ya ampun udah kangen banget sama Singapura. Aduh, laksanya, terus udah gitu nasi lemak, aduh udah gitu even ice cream uncle itu kan juga kita juga kangen banget sama Singapura. Kayaknya kita langsung mulai aja kali ya Bang Rohim, apakah kita bisa langsung mulai virtual tournya? ya mari. Let's go. Saya terganggu tadi sebenarnya. Ya ini di Kampung Glam. Ya, ini merupakan istana Kampung Glam, dibina oleh penjajah British untuk Sultan Hussein Shah. Jadi Melayan pun merindui pelawat-pelawat dari Indonesia ya. Ini bandara kita, Bandara Changi. Ini merupakan di tengah-tengahnya ada air terjun. Ini panggil vortex ya. Jadi rain vortex ini merupakan air terjun tertinggi di dunia, air terjun dalaman. Jadi ini merupakan the jewel kompleks perhiburan serta juga shopping mall. Ianya berhubung dengan 3 terminal 1, 2 dan 3. Bukan saja untuk shopping tapi juga untuk kuliner, makanan bermacam-macam. Betul. Nah ini udah ke poin satu Kampung Glam nih. Ini kalau nggak salah di Glam ini, di Kampung Glam ini banyak banget makanan-makanan seru ya Bang ya. Benar nggak sih Bang? Di sini, tapi di Kampung Glam, ini namanya sempena pohon gelam. Sama juga Changi nama pohon cengal. Jadi di sini coba lihat itu vibrancy di Haji Lane. Ini merupakan sekarang sudah menjadi spot foto ya. Spot foto ya. Banyak mural di sini. Mural. Iya. Oke. Dan seperti saya katakan tadi, makanan di sini banyak yang fusion dan first stop kita akan ke Dim Sum Place. Mantap. Dim Sum Place ini makanan Hong Kong ya, makan Cantonese ya. Tapi yang uniknya ini makanan Cantonese yang halal ya. Dim Sum Place ada persijilan halal. Jadi makanan coba lihat itu sama, makanannya sama ada dikukus, digoreng ataupun coba lihat porsinya tak berapa besar ya, tapi makan sedikit ini sedikit itu dikit ini jadi kenyang ya. Salah satu best sellernya merupakan bebek panggang ya. Bebek panggangnya merupakan best seller. Termasuk juga tadi pau salted egg bun ya. Salted egg bun. Itu cicong fan ya, cicong fan. Itu selalunya makan sarapan pagi ya, tapi dim sum ini antara sarapan dengan makan tengah hari gitu. Ini yang digoreng, pau yang digoreng ya. Lihat macam-macam, ada dikukus, ada digoreng. Very rich. Kayaknya enak banget. Kayak enak banget. Enak banget itu, kayaknya masih anget-angetnya banget.
Waduh, kita baru satu tempat aja udah ngilernya parah banget ngelihat dimsum please. Karena selanjutnya ini kita akan jalan-jalan ke konditori Artisan Bakes ya. Bener ya sih? Iya, ini toko roti ala Eropa. Pemiliknya sama dengan itu Fika Swedish Meatball, juga di Busara Street. Okay. Ayam di sini, kalau video ini boleh kita hidup baunya. Oh yo, hey, enak sekali bau. Harum baunya. Ini number one seller, bukan number one seller, dan susah mau memilih yang mana satu paling bagus lah. Tapi yang paling laris itu strawberry cream cheese Danish. Yang ada strawberry itulah. Satu lagi itu Black Forest croissant. Nanti ada kita lihat Black Forest croissant. Ini dah itu strawberry cream cheese-nya. Okay. Dan keknya ada dua. Keknya, saya cuba yang chocolate moist. Chocolate moist cake. Minta ampun sedapnya. Enak sekali. Satu lagi yang popular itu mango slice. Mango slice cake. Cuba lihat itu. Okay. Banyak pilihan. Tapi sebelum jam 4 sore sudah sold out. Yang tinggal juga papan ya. Wow. Coba lihat itu. Ini very rich. Enak sekali. Berarti kalau mau ke sana harus dari sebelum jam 4 sore ya Bang ya? Ya, kalau jam 4 tak ada apa. Oke, kalau gitu. Antrinya panjang sekali antri. Itu luar biasa. Oke, kita ini masih lagi di Kampung Glam. Oke. Kita selanjutnya ke Fluff Bakery. Fluff Bakery di Jalan Pisang. Fluff Bakery terkenal dengan keknya dan juga ada inti, ada isi. Isinya merupakan cecair perisa seperti itu ada cheese, dan kadang-kadang yang paling simple gula Jawa. Yang ini red velvet. Red velvet isinya coklat, macam lava gitu, lava cake. Cake tadi makan itu onde cake. Wangi sekali keknya. Kalau sudah wangi, belum lagi rasa. Ini ada cream cheese di atasnya. Satu lagi ini latest newsnya. Fluff membuka cawangan di Kuala Lumpur. Sudah ada cawangan di luar negara. Okay. Kita satu lagi kita ke Busara Street, The Malayan Council. Ini Maurice, ayo ada pengalaman di situ ya. Ya, tahun lalu kita bareng STB dan Kumparan sempat mampir ke Malayan Council ya, bareng Regi dan Alika. Cobain makanan yang unik ya, fusion. Fusion itu kita makan pizza, terus ada sambal ikan bilisnya. Kan lucu, pizza kan European, barat banget, terus ada ikan bilisnya, itu cocok banget sih. Enak. Enak banget. Pizza pakai ikan bilis. Sambal ikan bilis. Betul, sambal ikan bilis. Berarti ini tuh makanannya tuh kayaknya punya experience tersendiri ya. Oke, ada apa lagi nih di Malayan Council nih Bang Rohim? Itu fusion antara Asia dengan makanan Melayu dengan Barat. Kita ada itu roti kirai. Roti kirai tapi makan sama beef ribs. Dan tu beef Angusnya masak merah, masak cara Melayu. Satu lagi itu lamb shanknya masak kentong goreng. Wah. Dan
ramai. Ya ada ramai peminat ini apa itu ada Malaysia. Pasti. Ini kita sudah berpindah ke Serangoon Road, Little India. Ini adalah itu apa tu hiasan jalanan sempena di Bali. Ya, cuba lihat ini ruko-ruko di sini. Ruko-ruko di sini dibina oleh penjajah Inggris dan mereka menggunakan tenaga kerja serta dan insinyur dari India. Jadi mereka mengaplikasi apa yang sudah dibina di selatan India. Jadi bila ada itu penduduknya berpindah dari Chinatown ke ke Serangoon Road, melihat bangunan dan jalanan di keliling ini, mereka katakan ini seperti di India. Jadi itu sebab mereka panggil Little India. Ini dia Little India, penasaran nih kita kalau di area sana apa nih yang seru nih Bang? Ini art belt-nya ini adalah lukisan dinding dan juga mereka sukalah sama ini gajah ya. Itu pelakon utama itu. Ini kerja yang orang India lakukan masa dahulu sekarang sudah pupus ya. Itu penilik nasib, itu penjual susu, itu pembuat kalungan bunga, satu lagi itu es serut ya, penjual es serut. Ini dulunya bila dibuka Serangoon Road ada Sungai Roco. Jadi di Sungai Roco itu orang-orang India membuat perniagaan cuci kain, cuci baju. Jadi ini kain dan baju datang dari Eroppa, beri kepada orang India untuk dicuci. Nah di Little India ini tadi cerita-ceritanya tuh udah kelihatan sedikit ya nuansa areanya. Nah ini kita ketemu tadi ada satu restoran nih, Shakuntala yang sempat ke spotlight banget. Shakuntala restoran ini mempunyai persijilan halal. Masakan paling favorite di sini adalah itu kari kepala ikan. Ini pula di pakai banana leaf. Ini di di Komalas. Ini makanan tali. Ini semua makanan vegetarian. Jadi orang India kebanyakan beragama Hindu ya. Jadi mereka kebanyakan vegetarian. Yang ini tose nipis. Ini dipanggil paper masala. Masala ini benda ini kentang yang ditumbuk ya. Jadi makanannya sama itu chutney yang warna coconut chutney. Yang di tengah itu sambal, bukan sambal ya, sambal. Sambal dan satu lagi itu pun coconut chutney dicampur tomat. Warnanya merah. Ada daun ketumbar, rasanya unik sekali. Bermacam-macam tose. Ini tose ini dikatakan yang paling sehat dimakan untuk waktu pagi. Very healthy choice breakfast. Tadi ada daun ketumbar, kita tahunya itu cilantro ya. Iya. Betul. Ini kelihatan lagi nih kita mapping kita udah nyampe ke kawasan Gelang, Gelang Serai. Ya, betul ya Bang ya? Betul. Ya, itu dia Gelang Serai. Itu dulunya ada perkampungan Melayu sudah dirobohkan dan sudah dibina bangunan baru namanya Wisma Gelang Serai. Ini merupakan tempat tumpuan orang-orang Melayu. Jadi orang-orang Melayu kalau mau berbelanja, mereka datang ke Gelang Serai. Sama ada untuk Lebaran, mesti harus ke Gelang Serai untuk berbelanja.
Di Wah, lain Juchet kali Place kita kita mesti pergi. pergi waktu bulan Ramadan kalau mau ke Geylang Serai. Ini di restoran seafood, makanan laut, namanya Home of. Ini asli makanan seafood, makanan laut Cina, tapi mempunyai persijilan halal juga. Number one seller di sini tidak asing, itu kepiting sama ada chili crab atau black pepper. Yang ini hot plate bean curd. Hot plate bean curd tofu lah. Tofu bersama itu makanan tu ada sotong, okay. Dan jangan lupa itu jeruk, minuman jeruk. Nah, ini teman saya Kim. Kim sudah menunjukkan cara-cara untuk makan kepiting ini. Okey, makan kepiting kena macam ada SOP juga. Ada itu apronnya, ada glove-nya. Sebab ianya kalau tidak bikin merecik, kena ke baju. Jadi dia itu the claw. Ini banyak dagingnya. Kepiting di sini kepiting di sini selalunya ada sekilo lah. Tak ada yang kecil, selalunya lebih sekilo. Karena kita di Geylang Serai nih ya, pastinya nggak jauh dari Malay Market and Food Center-nya dong pasti ya Bang Rohim ya? Betul. Ini food center-nya di atas. Ini merupakan salah satu food center yang agak unik sebab ianya 100% halal. Jadi kita macam ini nasi ayam, selalunya nasi ambeng, ini makanan orang Jawa lah. Wong Jawa. Nasi ambeng $8 sudah kira murah. $8 sudah kenyang. Ya. Okey. Coba kalau lihat aja sudah giurkan. Nanti ini satu keunikan ya. Cuba lihat ada minuman yang berwarna merah jambu pink itu. Bandung namanya. Ini merupakan rose sirap. Ini bukan air diimport dari Bandar Bandung, tapi ini rose sirap dicampur dengan evaporated milk. Cuba lihat itu, mata kucing. Ada air mata kucing. Tidak disiksa kucingnya untuk mendapatkan mata air kucing. Ini ada 100 lebih warung. Ada 100 lebih warung bermacam-macam makanan, daripada nasi padang, nasi biryani, kacang pool. Kacang pool merupakan masakan orang Arab ya. Nasi biryani dam, ini kambing, sup kambing. Ayam ini merupakan toko warisan ya daripada ibu bapa turun ke anak-anak mereka, iaitu otak-otak kampung. Ya, ini ikan dibakar menggunakan itu daun kelapa. Wangi baunya. So dari kepada Geylang Serai kita berpindah ke Chinatown. Ini ruko-ruko ini, ruko-ruko ini ada yang lebih daripada 180 tahun. Sebab ini merupakan pemukiman untuk perintis ya. Jadi daripada tahun 1820-an sudah dibina ruko-ruko ini. Jadi itu Teluk Air Street serta South Bridge Road ini merupakan pemukiman awal. Jadi kalau di Chinatown ada kuil Hindu pertama dibina di Chinatown. Kuil Chinama Tian Hock Keng di Teluk Air Street. Jadi juga itu masjid pertama Singapura juga di pinggiran Sungai Singapura di Chinatown. Sebab ini pemukiman perintis ya. Jadi itu sebabnya bermula dari Chinatown. Banyak makanan enak banget di Chinatown ya Bang ya?
Ya, coba yang ini. Ini namanya restoran Aisyah ya. Restoran Aisyah Aish. datang di provinsi Xinjiang di China. Xinjiang ini ramai orang Muslim ya. Banyak itu darah kacukan, darah campuran. Jadi orang Cina mungkin menikahi orang-orang Arab, orang-orang Eropah. Jadi masakannya pedas. Ini pedas loh. Itu nama best sellernya ialah spicy mutton noodle dan sliced beef noodle. Dua pedas tapi enak sekali. Yang ini noodle-nya dibuat oleh chef-chef dari China di restoran itu sendiri. Hand pull, digunakan tangan untuk membuat itu noodle-nya, mie-nya. Jadi mie-nya sentiasa segar. Ini masih lagi Seru-seru. di Lain kali mau coba. Chinatown. Oh ini Maurice ada Cendol. pengalaman di sini ya? Cendol. Pernah ya? Kita Ini pernah coba Amoy. ya? Kayaknya pernah coba nih. Ini kayaknya Amoy klasik banget merupakan Amoy bandar cendol di ya. selatan. Hanya simple. Toko ini, warung ini cuma jual satu perkara, yaitu cendol. Cendol. Jadi Toppingnya bahan-bahannya ramai ya? cendol. Apanya? Toppingnya ramai ya, selain cendol ada Ada cincau kacang ya? merah. Cincang kacang merah. Tidak, itu cendolnya kacang merah. Ya ini gula Jawa. Gula Jawa. Gula Jawanya wangi sekali. Simple. Ianya simple tetapi memuaskan. Menyegarkan. Apalagi lagi panas, Siang-siang menyegarkan panas. siang-siang panas, makan itu kayak enak banget ya. Kita lanjut tuh, kelihatan kayaknya mapping kita membawa ke Katong. Ini di sini nih, ini kayaknya laksa enak nih Bang. Aku pernah coba, bener nggak sih? pernah. Kita juga pernah. Iya. Ya. Enak itu. Rasanya sangat populer hingga 5 toko di sini. 3 sudah tutup, tinggal 2 aja. 3 to 8 Katong dan satu lagi original Katong. Original Katong laksa. Bahan-bahannya cabai, ada kering, ada apa itu? Udang segar, daun kesum. Ini pelakon di Singapura. Noodle-nya, mie-nya tidak panjang ya, dia pendek-pendek. Jadi boleh dimakan menggunakan itu sudu aja. Kalau biasa kalau mie-nya panjang kena gunakan chopstick kan. Iya, kalau panjang-panjang pakai sumpit gitu kan ya. Nih kita ada di Civic District. Ini di Marina Bay. Itu jauh kelihatannya. Itu ada tuh Merlion. Merlion betul. Jadi kita di sini di Civic District. Ini pun ada satu makanan fusion juga, tapi ini makanan fusion Cina ya. Ini sama ada buat campur makanan bibi Cina, ada peranakan Cina, ada campur Melayu. Ini modern secha. Ini sama lah kalau kita makan itu nasi padang ya, bermacam-macam lauk pauk. Ini ada persijilan halal. Okay. Pada hari itu saya mencuba ayam goreng dan juga ini sambal sotong. Ayam gorengnya ada Thai chili sauce. Menggunakan Thai chili sauce. Thai chili sauce-nya rasa macam ada madu gitu. So Maurice kalau mau tahu madu itu asli atau tidak, bawa pulang ke rumah ya. Taruh di freezer ya. Ini kalau kita lihat tuh ya, sambal sotong, padahal yang kita lihat tuh sotong ada sambelnya, tapi namanya justru sambal sotong ya. Ini Sambal kayaknya. sotong. Iya.
ada terasi. Sebab ini kan masakan Cina peranakan, jadi mereka menggunakan terasi. Oh, sedap banget. Oh, Aduh. makannya sedap banget. Aduh, Yang ayamnya makannya sedap banget. Oh, jempol lah. Dengar, Ada jempolan. Dan setiap ini pesanan makanan ada ini supnya. Ini herbal ayam. Oke. Nanti saya tunjukkan herbal ayamnya. Jadi Porsinya coba besar lihat ya? itu. Ya, coba lihat ini masih berasap lagi. Sangat lagi ini. Gunakan itu labu dan ayam serta herbal. Ini Hakim. Coba lihat masih berasap lagi tuh. Masih hangat banget gitu. Bang, yang paling terkenal banget, yang paling banyak dipesan, kalau di secara apa tuh ya Bang ya? Kita kalau ke sana kayaknya bisa kayak semua menunya enak, tapi yang paling terkenal apa ya Bang ya? Ya, tadi itu yang saya pesan itu ayam gorengnya pun memang populer, tetapi sekarang ini ada promosi, tiap-tiap ada diskon dan promosi. Jadi kalau ada promosi orang makin cuba seperti Betul. ini. $20 untuk kari kepala ikan itu murah sangat itu. Terlalu murah. Kalau Bisa makan $20 rame-rame selalunya juga ya. separuh kepala. Tapi ini kari kepala ikan cara peranakan Cina, bukan seperti masakan India. India pedas ya. Yang ini tidak lemak. Masakan kari kepala ikannya lemak. Coba lihat itu. Ada mie. Dan juga nasi gorengnya, nasi goreng Cina. Oh yo, wangi. Very fragrant. Cahan. Katanya yalah, kalau makanan, the food must look good, it must smell good, then you think it's good. Psychological. Ya, dari ceritanya langsung pengen makan gitu, dari ceritanya. Coba lihat. Oh, yo. Lapar deh. Menunya bermacam. Jadi bila ada promosi ini, jadi orang boleh mencuba berbagai. Ini salah satulah restoran di Civic District Cina yang halal. Oh ini nih, ini jambu. ini nih, Ada ini nih, king crab kita nih nantikan. Ya wajib kalau ke Singapura harus ke sini. Iya harus banget nih kita nantikan. Iya Bang, betul ya? Ya, pengalaman Ini anak jajan East Coast bagaimana ya? di Jammu? Ya, di East Ini Coast. kemarin betul. kita Dia ada banyak East kawanan. Coast, East Coast. Nah, Iya, jadi makan kepitingnya sambil lihat laut ya kemarin. yes, jadi angin-anginnya juga Iya. enak. Terus Feeling seafood kepitingnya itu fresh banget. betul. Nanti pas dibuka itu langsung gak nempel ke cangkangnya. Itu enak banget sih. Terus wajib pesan ini mantau. Mantau goreng dicocol itu penting. Mantau goreng Pakai susu. dicocol ke saus chili crab-nya. Bukan, Enggak, ke ke chili chili. crab. Saus chili Oh crab-nya. gitu, justru ke saus chili crabnya, mantap, itu dia. Mantap banget. Terus waktu kemarin di, Mantaunya mantap. oh iya. Kemarin ini anak jajan waktu sempat juga ke Jumbo Seafood gitu kan ya, king crab pakai mantau. Waktu lagi di Jumbo Seafood ya, itu king crabnya dicobain pakai mantau. Terus udah gitu nemu apa lagi tuh experience yang berbeda mungkin yang bisa di-share ini mendekati jam makan malam. Aduh, tadi ngeliat bumbunya aja kita agak-agak ngecas sedikit. Boleh ditahan ceritanya, nanti kita di sesi talk show akan boleh di-share ya ceritanya ya tentang experience-nya di Jumbo Seafood, oke? Boleh. Sip, Bang Rohim, thank you so much udah memandu virtual tour kita hari ini. Sama. Ini bikin Tapi- kita keroncongan perut rasanya ini luar biasa sekali, starving liatnya ya. Ini perlu diupdate dah sebab apa dalam sebulan dua ada lagi pembaruan. Makanan di Singapura prosesnya
pembaruan untuk tarik Thank pelanggan. you, pasti. Itulah yang bikin kita selalu kangen Singapura. Salah satunya adalah dari kulinernya yang tadi sempat diupdate juga sama Bang Rohim kalau hampir per 2 bulan sekali justru ada yang baru lagi, apalagi ini mungkin untuk kita yang di Indonesia ketika berangkat adalah kita tenang karena semuanya yang makanan-makanan halal juga sudah ada tandanya gitu. Nanti ini semuanya teman kumparan kalau misalnya mau lihat video jalan-jalannya barengan sama Bang Rohim itu, mari kita doakan. Semoga pandemi ini jauh-jauh berakhir dan kita langsung jalan-jalan lagi. Cobain semuanya, apalagi kalau misalnya kita passion fieldnya adalah di kuliner, seperti anak jajan juga. Mari kita wujudkan impian kita untuk jadi nyata langsung. Kita cross the border, ketika border dibuka langsung kita ke Singapura dan kita coba semua yang diceritain sama Bang Rohim tadi. Oke, ini kalau dari tadi aku perhatiin ya, udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk buat Bang Rohim juga, terus juga buat anak jajan juga. Nah, ini terima kasih sebelumnya buat teman kumparan yang udah pakai chat box-nya di Zoom dan yang udah nulis pertanyaannya juga di kolom komentar YouTube. Ini kita tanyain langsung ya barengan sama Bang Rohim duluan kali ya. Ada pertanyaan dari Francisca, nanya sama Bang Rohim. Nih Bang Rohim sendiri, dari semua makanan yang pernah dicoba as a licensed tour guide in Singapore gitu kan, paling suka Bang, your favorite dish justru apa tuh Bang? Most favorite one? Susah mau jawab ya ini. Bila sudah foodie, semuanya favorite. Semuanya favorite? Sebab kalau kita pilih satu, yang lain akan cemburu. Yang lain akan cemburu. Tapi yang tak pernah bosan gitu Bang. Tak pernah bosan untuk dimakan, dihampiri terus gitu kan ya. Tak bosan lah datang terus lagi lah ke restoran itu. Satu aja. Supaya pas kita nanti datang ke Singapura, kita akan tiru Bang Rohim dengan makanan favoritnya. Favorite dish-nya apa lah Bang? Kalau itu, ini kita panggil apa tuh? Comfort food lah. Jadi bila comfort food kalau baru lepas sakit ke apa kan, kita mesti cari ini laksa atau itu nasi ayam. Kalau di nasi ayam atau chicken rice. Kalau rice. Untuk orang-orang kaum Cina, chicken rice paling popular. Tian chicken rice. This Maxwell. Atau Bungki pun ya di Balestier. Tapi yang sekarang ini waktu COVID sudah tak ada antri lagi untuk ini Tian chicken rice. Dulu Tian chicken rice antrinya 50 meter. Betul. Sekarang waktu tak ada. Jadi kita harap COVID ini dapat dihapuskan ya dan kembalilah sebab banyak orang menjadi susah sebab ini. Tapi makanan tetap jalan terus. Jalan terus. Seperti ini pertanyaan dari Fani Ambrianti. Kembali lagi pertanyaan adalah untuk Bang Rohim. During this pandemic, what about the occupancy of the restaurant? Kedai makanan yang adakah regulation dari pemerintahnya gitu, pembatasan dari jam operasionalnya atau kedai makanan apakah seperti biasa aja buka semuanya? Kayaknya no rules lah, still open, it's okay gitu Bang. Cuma waktu fase kedua dihadkan 5 orang saja. Sekarang sudah 8. Sudah 8. Sekarang 8. Sudah 8. Nanti tanggal 29 Desember nanti dinaikkan ke 8 orang. Oh, jadi baik. after 29 Desember. Jadi sekarang ini baru dari 5 ke 8. Jadi ada protokolnya. Cuma dibenarkan membuka masker untuk makan dan minum. Tapi kalau bisa untuk sembah kena pakai masker. Itu dia. Itu penting ya. Operational time-nya juga di-adjust dengan regulation from the governor. Betul ya? Ada tempat juga seperti yang itu pub semua sudah dihadkan waktu punya. Ada tempat-tempat yang disuruh tutup. Sekarang
ini sudah masuk fasa ketiga, ada sedikit pelanggaran. Ini sangat-sangat kita bersyukuri sebab ini periuk nasi lah kata, periuk nasi orang ini para penjanjian ini. Thank you banget Bang Rohim. Oh ya, gimana Bang? Tetapi seperti moto STB, passion made possible. Jadi passion makes possible. Untuk ini tukang jualan ini bangun pagi, awal pagi jam 4, jam 5 untuk buka pada jam 7. Jadi bangun paginya ini bila ditanya, kamu tak rasa capek? Apa perangsang kamu? Apa yang merangsang kamu untuk buat kerja ini? Katanya, bila kita lihat pelanggan tersenyum. Bila tersenyum, happy dengan makanan kita rasa pengorbanan kita berbaloi. Terbayarkan, luar biasa. Terima kasih sekali, terima kasih, thank you very much Bang Rohim. Hope to see you soon in Singapore ya Bang ya. Ya, please come, please. Stay safe and stay healthy. Salam untuk semua keluarga di Singapura Bang Rohim. Oke, itu dia tadi our licensed tour guide from Singapore. Ada Bang Abdul Rohim yang udah share ceritanya. Terima kasih juga buat teman kumparan yang udah tanya tadi sama Bang Rohim. Mudah-mudahan puas sama jawabannya. Ini dia saatnya kita mulai dengan games kita karena aku tahu dari tadi kayaknya banyak yang penasaran nungguin hadiah-hadiahnya ya. Tenang, giveaway-nya masih duduk cantik di sebelah kiri aku, tidak akan dikemana-manain, ini punyanya teman kumparan. Sebelum kita bagi giveaway-nya, kita mainan dulu yuk sama Kahoot-nya masing-masing. Tadi kita udah ingetin di awal acara kalau siapin device yang berbeda. Kita intermezzo dulu sebentar, kita mainan Kahoot dulu. Ini kita punya beberapa pertanyaan yang kalau dijawab dengan cepat namun harus benar. Nih, teman kumparan kita punya masing-masing Rp300.000 untuk 3 orang yang bisa menjawab pertanyaan kita dengan benar dan cepat ya. Yuk, sekarang semuanya diambil device yang berbedanya. Jadi gini, nontonnya di device yang sekarang lagi dipakai, main Kahoot-nya pakai device yang lain. Langsung diakses ke kahoot.it, kahoot.it. Kalau sudah diakses, kalau sudah join, kita tunggu participants join untuk Kahoot Games Virtual Tour kita hari ini. Nih, adalah game pinnya aku bacain, aku nyontek ya. 2145971. Yuk langsung join yuk. Gini, aturan mainnya pokoknya ini terbuka untuk semuanya yang saat ini lagi nonton. Mau di Zoom, mau di live streaming YouTube. Semuanya boleh ikutan, jadi ini terbuka untuk umum. Yang pasti use a different device untuk main games Kahoot ini. Jadi nontonnya in one device, main Kahootnya in different device biar nyaman. Permainannya gampang, pokoknya gini, kita kumpulin poin sebesar-besarnya. Kita punya 5 pertanyaan, di setiap akhir pertanyaan itu akan ada pencapaian, perolehan sementara istilahnya ya. Perolehan sementara dari skor-skor yang dikumpulin oleh teman kumparan. Jadi gini, jawabannya benar akan dapat poin besar. Nah, dengan jawaban yang benar itu kita cari yang paling cepat ya. Lebih cepat poinnya makin besar lagi. Jadi ayo jawab dengan cepat tapi harus benar. Jangan asal cepet doang tapi nggak benar gitu. Oke, 3 orang yang beruntung ayo join tuh, dilihat game pinnya ada 2145971. Oke, itu game ID-nya. Gampang. Nih, pokoknya kalau misalnya dari tadi menyimak baik-baik perjalanannya Bang Rohim barengan sama. Oh, udah langsung dimulai. Let's go, 5 pertanyaan. First question, let's go. Nih, ini tadi. Terletak di manakah Old Amoy Cendol? Ini cendolnya yang menggoda sekali. Apakah Chinatown? Apakah Little India? Apakah Kampung Glam? Apakah di Bugis Street? Coba ini jawabannya gampang banget. Semuanya sudah menjawab. Coba kita lihat jawaban yang paling benar. Betul, Chinatown adalah jawaban yang paling benar. Kita lihat siapa yang menjawab dengan cepat adalah Nisa Fauzia. Selamat buat Nisa Fauzia, Gea dan Bella.
Let's go dengan pertanyaan yang kedua yang masih di bawah-bawah. Yuk kejar, lihat pertanyaannya on your devices. Makanan apa di bawah ini yang merupakan menu di Fluff Bakery? Yang bukan ya, dari namanya Fluff Bakery, lo kelewatan kalau jawabnya salah. Apakah A, cupcake, atau KB, rusty cakes, C, tart, D, biryani rice? Di Fluff Bakery. Betul, jawabannya pasti ya, yang bukan adalah biryani rice. Kita lihat siapa yang menjawab dengan cepat dan benar. Adalah Gea menyusul dengan 1850 poin. Ada pendatang baru kita nih, Lia di 5 besar kita. Let's go dengan pertanyaan yang berikutnya, yang ketiga. Tempat apa saja yang dikunjungi oleh anak jajan waktu syuting passion trip di Singapura? Tadi mereka sempat join-join gosip-gosip tuh. Mereka tadi sempat cerita tentang Dragon Chamber, Tiong Bahru Bakery, Jumbo Seafood, apalagi juga. Atau kayaknya sih apa sih, semua jawaban benar ya. Tempat yang dikunjungin sama anak jajan di passion trip Singapura. Jawaban yang benar adalah semuanya benar. Kita lihat siapa yang ada di perolehan sementara kita. Nyontek yuk, Bella Agnani. Let's go, pertanyaan berikutnya, siap-siap lagi. Di antara makanan berikut, manakah oleh-oleh khas Singapura? Di antara makanan berikut ini ya, jangan tertipu dengan gambarnya. Karena yang kita tanya itu, mana yang merupakan oleh-oleh khas Singapura. Karena ada pilihan semuanya benar, ya kan? Coba, di antara semuanya, mana sih yang merupakan oleh-oleh khas Singapura? Coba ceki-ceki semua jawabannya benar. Lia naik di peringkat pertama nih, tadi pada ada di paling bontot nomor 5. Yang lainnya kejar lagi posisinya Lia karena kita masih punya satu pertanyaan terakhir. Let's go. Apa sih nama restoran yang tadi adanya di Marina Bay? Tadi ini sebenarnya tadi kalau kita lihat itu di Esplanade ya. Di Esplanade makannya tuh tadi ada sambal sotong. Tuh, apakah Katong Laksa, Aisyah Restoran, Jumbo Seafood, atau Cia Modern Secar? Itu dia dah jawabannya yang terakhir paling benar. Kita lihat, dan ini kita akan nggak lihat perolehan, tapi langsung kita ketemu dengan podium kita di peringkat 3. Ada Bella Agnani, 300.000 buat Bella, kemudian 300.000 berikutnya buat Lia, dan 300.000 berikutnya adalah untuk 4.596. Selamat buat Richard. Let's go, Lia, Richard, Bella Agnani. Tahan, jangan seneng dulu karena kita butuh kalian untuk screenshot dulu. Oke? Selamat kalian dapat Rp300.000 dari virtual trip kali ini, virtual passion trip kali ini. Sekali lagi jangan senang dulu, di screenshot dulu yang tadi karena kita butuh verifikasi untuk validasi pastinya ya. Ini buat para pemenang tadi, Lia, Richard, sama Bella. Screenshotannya jangan di-delete ya karena kita butuh kalian untuk mengirimkan data dirinya itu berupa nama lengkapnya. Kemudian tadi screenshotannya itu screenshotan hasil menang games Kahootnya. Kemudian jangan lupa buat dikirimkan ke emailnya program@kumparan.com. Sekali lagi ya, nama lengkapnya sama screenshotnya itu langsung kirimkan ke emailnya program@kumparan.com. Oke, kita lanjutin lagi. Hadiah Kahootnya udah 300.000 untuk 3 orang. Kayaknya yang sama juga nggak sabar untuk dibagiin adalah giveaway kita nih. Karena dari bentuknya udah menarik banget ya. Terus ini kayaknya tuh kalau buat aku sih ini sementara ini adalah property shooting memang. Tapi nanti aku bawa pulang. Hari ini akan ada 2 orang teman kumparan yang bisa bawa pulang. Oh enggak, bisa menerima karena dikirim hadiahnya. 2 orang teman kumparan ya. Yang postingan Instagram storiesnya paling seru banget dengan mengkasih hashtag adalah Kangen Singapura. Hashtag yang kedua adalah STBX Kumparan, STBX Kumparan. Kemudian juga udah di tag ke @kumparan.com dan di tag ke @visitsingapore. Oke, kita lihat nih karena satu akun itu boleh ngepost lebih dari 1 postingan. Banyak postingan boleh karena merasa semuanya layak buat di post, followers aku banyak. Kita akan cari yang paling seru, 2 orang pemenang akan dapat food and snack hampers dari Singapura. Ini isinya semuanya adalah food and snack khas dari Singapura. Nih, kita kan penasaran ya. Tadi kalau penasaran nih ya, anak jajan tuh sebenarnya kemarin
udah kita teaserin, udah kita kirimin duluan hampersnya tuh, lihat di belakang mereka tuh. Nih, biar kita tahu isinya apa. Anak jajan. Coba buka dulu dong, buka duluan, unboxing duluan dong, kita pengen tahu nih, biar temen Masih kumparan teaser sedikit penasaran. Cus. Teaser ya. Teaser. Oke, Oke. pertama ini ada snacknya. Sarang. Tuh. Ini 2 snack yang wajib banget dibeli waktu tiap kali pulang dari Singapura, pasti bawa oleh-oleh ini. Tuh. Terus juga ada ini. Kayak Nah, Yakun. Yakun. Oke. Ada kopinya juga. Terus sama satu lagi. Ini lucu banget nih, bentuk koper dengan luggage tag. Nah, kalau yang ini isinya apa? Isinya ada merchandise khusus, tapi sengaja kita nggak mau kasih lihat biar kalian penasaran. Nanti yang menang langsung buka sendiri. Jahat. Kita pengennya sedikit aja. Dikit aja, please. Dikit aja. Dikit. Yuk kita pengen lihat dong isinya dikit aja. Lihat, Sebentar satu, ya, dikit ya. 1, 2, 2, 3. 3. Wah. Itu bukan sedikit, itu sebentar namanya. Jadi isinya macam-macam. Bener, oke, baik kalau gitu nggak apa-apa. Aku setuju nih ya, ini justru biar semakin semangat semuanya teman kumparan untuk nge-post keseruan dari virtual passion trip kita kali ini ya kan. Supaya makin seru, makin banyak yang di-post. Dan jangan lupa sekali lagi hashtag janjiannya adalah Kangen Singapura. Hashtag keduanya adalah STBX Kumparan. Jangan lupa untuk di-tag ke @kumparan.com dan di-tag juga ke @visitsingapura. Oke? Anak jajan udah punya tuh contohnya, satu teasernya udah duluan kita kirimin. Kamu teman kumparan jangan mau kalah sama anak jajan. Nih ya, kalau kita kenal mereka, follow account Instagramnya. Mereka berdua ini ya pasangan yang kayaknya selalu bikin kita ngiler. Not about the relationship, tenang aja. Jadi yang single-single gak usah sirik tentang relationshipnya. Tapi siriknya itu adalah karena makanan-makanan yang mereka ceritakan, apalagi dengan kecanggihan mereka explore culinary di Singapura. Nah kita sekarang pengen ngobrol-ngobrol sama mereka. Karena ini kan ya perihal explore Singapura, tadi baru sedikit tuh yang diceritain adalah di Jumbo Seafood. Tahun lalu, tahun sebelumnya, kalian tuh kan sempat ikutan passion trip yang live-nya, yang beneran, yang temanya jelajah mimpi, wujudkan keinginan, benar ya? Betul. Benar ya? November ya? November tahun lalu. Kita kemarin berangkat dengan Alika sama si Regi ya. Kalau Alika itu safari, kalau Regi itu socializer, kalau kita foodie. Ya. Penasaran kenapa nggak ada hostnya ya untuk passion trip yang benerannya itu, mungkin next lah ya, next passion trip itu kayaknya butuh ada hostnya juga dibawa kali ya. Setelah bisa berkunjung ke Singapura kita pergi bareng ya. Pergi bareng. Padahal ya kalau misalnya mau diajakin sekarang edisinya adalah foodie lovers, adalah foodie edition ya. Aku tuh juga punya makanan favorit aku kalau ke Singapura tuh aku harus makan bakute. Gak mau tahu ada satu restoran tuh, aduh itu bakutenya enak banget, gue mah nomor 1 harus ke sana. Kalau anak jajan itu sebenarnya kita boleh sebut merek nggak sih, Bo? Sebenarnya Songfa di sana enak banget bakutenya ya, Bo, enak banget. Enak banget. Terus yang di belakangnya Monti juga bakutenya enak. Kita penasaran nih, kalau anak jajan kan kalian tuh udah satu Singapura kayaknya dieksplor ya. Tapi pasti kan punya satu restoran favorit yang kayaknya tuh gak mungkin terlupakan. I'm gonna miss it every day. Restoran mana tuh? Susah ya, sebenarnya kita sering banget ditanya seperti itu, susah. Seperti tadi Bang Rahim ditanya favoritnya juga susah kan? Tapi kalau misalnya disuruh mesti mikir favoritnya mana, mungkin lebih ke yang kita lagi pengen banget, yang kangen banget untuk makan sekarang kali. Apa coba kalau tuh? Aku sendiri, ini dia. Ini Lisin fishball noodle di Ion Orchard ya. Yes, Ion Orchard. Jadi dia sejenis mie gepeng, sejenis yamin gitu kan, cuma diberi bumbu pedes dan disajikan dengan bakso ikan yang bulat kenyal-kenyal. Itu enak banget, wajib banget dicoba ya. Kalau dia beda lagi nih. Aku beda. Kalau aku sukanya nasi lemak.
Nasi Kalau lemak. di Singapura kita sukanya nasi lemak Ponggol namanya. Iya, ini nih Terus Ponggol. sebenarnya simple banget, cuma nasi lemak yang wangi, terus dengan chicken wing yang digoreng garing. Terus yang penting itu kalau pas beli jangan lupa minta sambal belisnya. Ikan Sambal- bilisnya minta ekstra. Sambal ikan bilisnya biasa dapatnya sedikit, tapi sebenarnya bisa minta lebih lagi. Soalnya enak banget kalau nggak pakai itu kayak kurang mantep. Itu enak banget. Itu wajib. Aduh, belum udah ngiler, fotonya komplit banget. Itu dia. Itu dua akan jadi next food yang akan aku makan pas nanti borderline-nya bisa kita lewatin ke Singapura. Nah, tapi nih ya, kalau misalnya sampai akhirnya di titik ini gitu kan, anak jajan sudah menemukan passion-nya gitu kan. Kalian berdua tuh udah langsung narrow. Gue kayaknya si orang yang demen banget menjelajahi dan explore about food gitu kan. Sampai akhirnya kalian sadar kalau Singapore is one of a kind gitu, one place yang bisa kayaknya tuh mewadahi juga ngembangin passion kalian. Khususnya sebagai content creator dan foodies as well gitu kan ya. Ini tuh gimana ceritanya sampai bisa oke, Singapore is one of a kind gitu. Mungkin karena background Singapura juga ya, yang kaya dengan budayanya ya. Iya, culture-nya itu banyak. Dari kulineran dari Melayu, India, Chinese, Eurasia, terus brand-brand internasional itu banyak banget di Singapura. Iya, jadi kalau misalnya kita ke Singapura, hasil jajan kita tuh terpenuhi banget dari aneka jenis ya. Yes, betul. Contohnya misalnya seperti ini. Coffee shop yang favoritnya saya ya, di Jepang, Kyoto, di Singapura juga ada, namanya Persena Arabica. Oke. Jadi nggak perlu jauh-jauh, udah ada di. Ini juga salah satu favorit kita. Nah, itu ini yang tadi Persena Arabica. Kita selalu di Arab Street ya kalau nggak salah. Di Arab Street. Jadi baik dari lokal maupun internasional semua bisa ketemu di Singapura. Jadi satu destinasi berbagai kuliner bisa dieksplor. Betul. Kalau tadi tuh apa ya yang satu lagi bentuknya tuh kayak Yang bulat. Iya bulat kayak candy tapi kayak croissant gitu. Apa ya itu ya? Itu kita lagi kangen banget. Ini namanya Queen Yaman. Kita sampai nanya ke orangnya ini cara bacanya sebenarnya kayak gimana. Terus namanya Queen Yaman. Ini salah satu makanan favoritnya kita. Kalau misalnya kalau teman lagi pergi ke Singapura terus nanya mau dititipin apa, kita selalu minta titipin ini. Jadi ini dari Tiong Bahru Bakery. Yes. Tiong Bahru Bakery, ini kue nyaman ini dia bentuknya bulat gepeng gitu, sejenis pastry yang buttery, garing, wangi, manis, enak banget dan mesti banget dicobain kalau ke Singapura. Kelihatannya itu pampering the appetite banget ya. Battery, manis, kayaknya tuh anget gitu ketika dimakan ya. Aduh, tapi beruntung banget loh tahun lalu kalian ikutan passion trip gitu kan, jelajah mimpi, wujudkan keinginan gitu. Cerita sedikit dong sama teman kumparan, cerita di balik layar lah ya, behind the scene gitu kan. Passion trip tahun lalu pasti soalnya beda sama ceritanya Regi dong kalau dari anak jajan ya nggak sih? Jadi tahun lalu kita bareng dengan Regi sebagai socializer dan juga Alika sebagai shopaholic dan kita sebagai foodies, kita bareng bertiga shoot ya, 4 hari ya, 4 hari 3 malam keliling Singapura, explore hidden gems, kemudian juga cobain tempat-tempat yang memang unik dan juga recommended, seru banget. Ini salah satunya kemarin yang tadi kita di Malayan Council, unik banget karena bisa nyobain kuliner dengan fusion taste yang unik ya. Terus diajakin si Regi ke tempat-tempat foto, dengan mural-mural di belakangnya. Seru sih, seru banget sih. Pergi bareng dengan teman-teman yang punya minat yang berbeda, tapi semuanya bisa tercover di Singapura. Jadinya gitu. Kita banyak tahu juga, selain memang kalau kita biasanya cuma fokusnya ke food ya, makanan. Jadi kita juga tahu tempat shopping dan tempat hangout, foto-foto yang seru-seruan deh gitu. Seru ya, malah jadi bisa kayak tukeran konten karena sebenarnya semuanya kan konten creator ya. Tapi siapa yang sangka kalian as a food content creator gitu malah jadi punya foto-foto yang kece kayak foto-fotonya Regi dan ikutan belanja kayak Alika gitu ya.
Iya. Aku Saling tuh sempet- ngeracunin lah istilahnya. tukeran konten judulnya, Kak. Nah, ini kita sempat nonton juga nih video jalan-jalan kalian nih, ada yang menarik. Kita ketemu Dragon Chamber sama Jumbo Seafood. Ini kita penasaran, apa sih experience-nya nih Dragon Chamber, Jumbo Seafood? Tadi sempat teaser sedikit nih, coba detailnya. Dragon Kita Chamber ceritain dong. ini unik nih. Apa Unik tuh? banget Apa karena tuh? itu bisa dibilang restoran yang tersembunyi. Ya, kalau dari luarnya itu kayak kedai tempat makan satu. Itu dari kayak kulkas kan ternyata tuh pintu masuk. Ternyata kulkas itu adalah pintu masuk ke restorannya. Dan di dalamnya dekornya Iya. iya ya. Terus bukan cuman tempatnya yang unik, konsepnya yang unik, makanannya juga enak. Itu loh yang wangi banget itu. Horfun, jadi sejenis kue tiaw tapi gepeng ya. Terus dimasak dengan daging wagyu. Iya, Oh, daging wagyu. Terus kebayangnya pas diantarin, belum sampai ke meja aja kita udah cium wangi truffle-nya. Truffle oil. Truffle oil-nya. Terus udah di meja, udah rebutan. Rebutan banget deh kemarin bareng Alika sama Regi. Saking enaknya. Itu Dragon Chamber di mana ya posisinya ya? Ini biar kalau kita ke sana kita langsung tahu nih. Soalnya kan bentuknya kayak kulkas, ntar salah masuk tempat lagi. Posisinya di mana Ada sih? dong. Langsung aja nonton ke video kita kemarin yang Nah. Passion Trip. Betul? Lengkap di situ. Itu adalah caranya supaya makin banyak viewersnya ya. Kalau di Jumbo Seafood selain mantaunya dicocol di saus spicy-nya si king crab-nya, apalagi Jumbo Seafood yang seru ya? Banyak. Jumbo Banyak Seafood ya? ini kemarin kita visitnya ke yang Kayak East East Coast. Coast. Jadi lumayan ya tuh. Ya, Ini view-nya ya. salah satu tipsnya itu perginya pas sore. Yes. Jadi pas kita bisa lihat sunset. Makan seafood sambil lihat Makan sunset. Komplit. Terus makanannya juga Seafoodnya fresh ya. seafoodnya live, jadi seger banget. Kemarin juga kita nyobain banyak banget hidangan, ada yang ikannya digoreng, kemudian ada aneka tumisan juga. Jadi tidak hanya Singapore chili crab ya, tapi juga banyak banget hidangan seafood yang bisa dicoba. Tapi wajib sih kalau misalnya ke situ itu pesan Singapore chili crab-nya. Plus mantau, pokoknya Mantau. harus dua ini bareng baru mantap. Nah, soalnya kalau kita cari tahu makanan khas di Singapura, mungkin si chili crab itu salah satu yang muncul paling top. Di Google ya, kalau Di Google misalnya ya. kita Google, Iya, misalnya iya. must try Singaporean food, pasti muncul nih si Singapore chili crab. Itu dia. Jadi justru selain baby squid ataupun stingray gitu kan ya, biasanya kalau seafood tuh kan paling digemarin banget ya di Singapura ya, bener nggak Betul. sih? Itu soalnya juga banyak banget. Betul. Aduh, langsung ngiler ini bumbunya tuh kayak enak banget gitu. Tapi kita dapat ini teman kemarin kita dapat satu tips yang kece banget juga nih dari anak jajan adalah kalau misalnya kita mau ke Jumbo Seafood, datangnya tuh justru pas lagi mau sunset gitu ya istilahnya ya. Yes. Betul. Kayaknya Dan yang di sih. cabang East Coast, Yang di East Coast. kelihatan laut, view laut, Bener. view laut. Nah ini kayaknya sih kita curiga-curiga ya ngambil angle masih ada matahari gitu kan ya adalah supaya kayaknya kalau foto masih terang, masih cahaya ilahi, bener gak sih? Curiga nih, oh gitu. Oke kalau gitu jangan tanggung-tanggung dong kalau mau ngasih tips ya untuk as a food content creator gitu ya. Actually gimana sih cara ya atau enggak gini tips and trick gitu kan bikin konten makanan yang baik tapi pastinya jadinya menarik kalau menurut kalian. Please do share sama kita semuanya nih teman kumparan yang mungkin punya passion yang sama anak jajan. Oke, jadi mungkin sebelum kita masuk ke yang teknis foto, kita ke hal basic dulu. Jadi sebenarnya tanyain dulu ke diri sendiri sebelum pengen bikin konten tentang food adalah kamu passion dan hobi dengan makanan atau tidak. Kalau misalnya passionate, mungkin bisa dikembangin dulu foodnya itu di bagian mana. Misalnya, oh aku suka masak berarti kontennya lebih ke masak-masak nih resep, atau kalau misalnya memang suka ke restoran berarti review restoran, atau misalnya suka kopi lebih cocok reviewnya adalah kafe seperti itu. Kemudian juga Selain itu juga kalau kita harus adventurous kalau ke suatu tempat jangan takut dulu gak mau cobain.
Kalau nggak cobain nggak bakalan tahu sebenarnya kita suka atau enggak. Setelah cobain baru bisa tahu dong kita suka atau enggak. Makanya harus adventurous. Siapa tahu malah suka banget kan ya. Dan dari sisi konten juga sebenarnya jadi lebih bervariasi. Jadi nggak cuma makanannya yang sama melulu, tapi memang sesuatu yang baru, sesuatu yang unik. Dengan begitu juga audiensnya yang melihat juga jadi tertarik kan. Oke, baik. Berarti nih ya, tapi mungkin ada yang baru sebutlah earlier food content creator gitu kan. Apakah justru harus narrow dulu gitu, misalnya satu kalau misalnya kopi dulu gitu kan, bikin karakter dulu, atau justru tadi kalau kata Mario sih justru adventure, coba yang lain biar variatif, tadi kata Julia juga kan ya. Mendingan yang mana dulu nih? Apakah tajam dulu satu atau justru mendingan share banyak-banyak? Sebenarnya ya kalau dari sisi kita sih sebenarnya tidak ada salahnya mencoba. Jadi kalau misalnya balik dulu, karena kalau misalnya tidak suka, misalnya tidak hobi dengan misalnya kopi, ya berarti jangan dipaksa. Itu adalah basicnya kan. Betul. Jadi sebenarnya biarpun kita adventurous, harus balik lagi ke passionnya kita senang dan kita suka atau tidak. Jadi kalau misalnya memang nggak doyan kan, jadinya nanti terlalu dipaksa juga yang kitanya juga nggak enjoy kan. Betul. Kadang-kadang kalau kitanya passion about it, hasilnya juga yang keluar itu kayak dari hati gitu ya. Betul. Oke, mungkin kita lanjut ke tips teknis ya. Tips teknis untuk kalau bagi kita konten, sebenarnya mungkin ada dua faktor utama kali ya. Dua faktor utama tadi yang udah disebutkan. Pertama itu pencahayaan. Pencahayaan menurut kita paling penting. Kalau kita ke satu tempat makan, ya udah kita cari yang pencahayaan paling bagus. Kalau misalnya di situ indoor banget atau apa, kita cari sebenarnya di pinggir jendela itu biasa udah bagusnya, udah effortless banget. Jadi makanan semua kelihatan detailnya jelas. Dari situ juga ya lebih menggugah lah hasil fotonya atau apa. Kalau misalnya jadi kalau kita berdua, kalau ke restoran atau misalnya ke kafe siang atau sore kan masih ada cahaya matahari yang terang. Biasanya kita lebih prefer pilih meja yang di sebelahnya tuh langsung jendela, dan begitu makanan kelihatan terangnya udah effortless ya untuk difoto. Terus kayaknya kalau berikutnya yang penting itu angle kali ya. Angle itu juga penting. Jadi seperti ini contohnya, ini adalah kaya toast. Kayak toast ini kan kita pengen memperlihatkan layernya, layer dari si kaya toastnya kelihatan tebal, kelihatan isinya banyak, itu cocoknya angle-nya dari samping. Jadi kalau misalnya kita foto dari atas kan kelihatannya tipis ya, kelihatan cuma rotinya doang. Nah, tapi kalau kita foto dari samping kelihatan, wah ini tebel banget nih, seru. Nah, tapi kalau misalnya makanan yang berbeda lagi harus kita sesuaikan angle-nya. Contohnya misalnya di foto berikutnya itu kita fotonya dari angle atas. Kenapa? Nah, ini contohnya di Apollo Banana Leaf ya? Apollo Banana Leaf. Ini Indian food, lauknya banyak, kemudian warna-warni, meriah. Nah, kalau kita foto dari atas kelihatan variasinya, pilihannya, warnanya. Jadi, nggak cuma masalah terang aja, angle juga menentukan nih. Kelihatan kan ini hasilnya kayak berbeda gitu. Bener, kalau di foto dari pinggir kagak kelihatan apa-apa, itu lempeng aja doang itu plate-nya. Iya, banana doang. Gitu ya. Teknik foto juga berarti penting. Oke, ada teknik berikutnya lagi nggak? Passionnya udah tahu nih. Angle foto berarti kita harus cari yang menarik dari objek makanan yang mau kita foto nih, gitu kan? Cari angle, best angle-nya gitu kan. Selanjutnya ada tips and trick lagi nggak? Mungkin kuasai gadget yang kamu miliki. Nggak harus mahal, nggak harus canggih, tapi kamu mengerti fitur-fitur dari alat yang kita miliki. Dengan begitu kita bisa maksimalkan fungsinya ya. Betul. Kayak foto yang tadi itu sebenarnya pakai handphone doang sih sebenarnya. Jadi kalau kita biasa kalau jalan-jalan pengennya yang simple, semua orang punya handphone dong. Tinggal jepret. Yang penting kita tahu tipsnya udah. Jadi kita tetap bisa enjoy jalan-jalan, enjoy makan, tapi nggak terlalu ribet gitu. Betul. Yang terakhir itu buat aku bener banget dan bagus banget and really nice banget. Itu jadi gini ya, mendalami passion itu tidak harus mahal. Benar nggak sih?
Betul. seneng banget. Ini bermanfaat banget. Thank you banget. Marius Julia, thank you banget anak jajan. Thank you for always inspiring Sama-sama. us ya. Terus Thank you. jangan berhenti berkarya. Teruslah menginfluence kita dengan semua makanan-makanan dan pengetahuan, knowledge semuanya, restoran, review makanan dan semuanya. Bikinlah terus kita ngiler. Thank you banget buat kalian berdua. Sehat-sehat terus, stay safe, stay healthy dan terus wujudkan mimpinya. Oke? Thank you Oke, thank you. banget udah ngajak kita ngobrol-ngobrol. Kemudian thank you juga semua yang udah ikutan nonton live hari ini. Semoga someday kita bisa kesempatan ke Singapura lagi ya. Dan beneran bisa travel lagi ya tahun depan. Itu dia, bye-bye. Thank you banget. Benar banget sih ya, pertemuan kita sekarang virtual dulu tapi pastinya semuanya punya harapan yang sama. Selanjutnya kita akan bisa tatap wajah secara langsung gitu. Oke, it's time for giveaway. Karena dari tadi udah pada nunggu banget. Soalnya teaser dari anak jajan tadi kopernya cuma gini. Dibuka tek sebentar banget penasaran. Jadi gini, dari virtual passion trip hari ini ya, semuanya sudah dipost di Instagram feeds or story-nya teman kumparan. Sekali lagi, coba dicek-ceki lagi barangkali ada yang hashtag yang lupa. Karena kita udah janjian hashtagnya dari awal. Hashtagnya adalah Kangen Singapura. Kedua hashtagnya adalah STBX Kumparan, STBX Kumparan. Jangan lupa juga barangkali ada yang tadi nggak ke-tag gara-gara lupa, gara-gara cepat, gara-gara keseruan gitu kan ya. Di-tag ke @visitsingapore sama ke @kumparan.com. Sekali lagi kita ingetin kalau satu account boleh ngepost lebih dari satu story. Yang paling seru kita cari 2 orang pemenang yang akan dapat ini dia, food and snack hampers lucu banget dari Singapura dan kita umumkan kalau pemenangnya akan kita konfirmasi via email dari program @kumparan.com di esok hari. Jadi ceki-ceki emailnya ya karena barangkali kamu yang dapat hadiahnya. Dan tenang aja kalau misalnya mau cari informasinya juga, semuanya akan ada di Instagram story-nya @kumparan.com. Makanya dong di follow dulu ya kan @visitsingapurnya sama @kumparan.com-nya supaya bisa update terus yang terbaru dari kita semuanya di sini. Nggak kerasa banget temen kumparan, ternyata kita udah waktunya makan malam. Yang dari tadi udah ngiler gara-gara dibawa jalan-jalan sama Bang Rohim sama anak jajan juga. Aduh bentar lagi banget nih. Oh iya oke lah ada waktu 1 jam buat nyiapin makan malam. Thank you sekali lagi ya buat semuanya. Sekali lagi Bang Rohim, Marius, Julia semuanya. Teman-teman STD, teman-teman kumparan. Oh good work. Thank you banget pastinya juga. Big applause buat semuanya teman kumparan yang saat ini udah join di Zoom dan nonton di live streamingnya YouTube kita. Terima kasih udah join di virtual passion trip Kangen Singapura. Kita mohon maaf untuk segala sesuatu yang kurang berkenan dan pokoknya kita akan ketemu lagi. Kita pengen banget selalu ketemu, makanya selalu tungguin lagi pertemuan-pertemuan kita meskipun pertemuannya masih secara virtual gitu kan ya. Untuk segala kendala teknis yang terjadi kami mohonkan maaf, tentunya kita berikutnya ketemu lagi. Jangan kapok dong karena kita pasti akan ketemu lagi. Oke. Yang pastinya semuanya boleh tetap di rumah dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ada. Semoga virtual trip kali ini ya kan, ini bisa bikin kita lebih semangat lagi untuk gak sabar traveling di waktu yang lebih tepat, di waktu yang lebih baik. Karena tadi sempat disampaikan juga kalau Singapura menunggu kita semuanya. Selalu temukan hal baru di Singapura, di Lagnesia dan semua kru yang bertugas di studio pamit resign sebentar ya kan. Kita ketemu lagi, selamat sore semuanya, have a nice weekend and see you. Sama event-eventnya Kumparan dan event-eventnya Singapore Tourism Board. Bye-bye, thank you again, have a nice weekend.